Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita di setiap saat sekarang ini adalah karena disempatkannya dan disampaikannya usia kita untuk bisa bertemu lagi kembali dengan Ramadan. Bukankah kita ketahui bahwa ketika setiap saat datang Ramadan, kata Nabi, itu seluruh penduduk kubur yang meninggal di masa Nabi Adam sampai hari ini, setiap datang Ramadan mereka memohon kepada Allah agar bisa dihidupkan sesaat. Bukan 1 menit, 1 jam, 1 hari, dia minta hanya sesaat agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kata ulama, seandainya tidak ada kegaiban dalam syariat kita, maka tentu kita akan ketakutan semua karena didengar itu suara-suaranya penduduk kubur berdoa agar bisa bertemu dengan Ramadan. Nah, alhamdulillah jamaah sekalian, sebagai mukaddimah kita berada dan disampaikan usia kita bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah. Ini artinya doa-doa kita 3 bulan yang lalu sejak bulan Rajab itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sahabat berdoa 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Rasulullah beserta sahabat itu berdoa 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Saya kadarullah lupa berdoa itu. Kalau ibu-ibu, apa sudah berdoa 6 bulan yang lalu untuk ketemu Ramadan? Ya, mungkin doanya bukan seperti itu. Nah, semoga suami saya tidak poligami. Ada juga yang berdoa, ya Allah, semoga sebelum Ramadan nanti, atau doanya itu supaya terpilih jadi anggota legislatif. Itu sebagian doa-doa kita, doa 6 bulan yang lalu. Alhamdulillah, yang jelasnya semoga kita pernah berdoa untuk bisa ketemu Ramadan. Wa balikna Ramadan. Ada yang berdoa 1 bulan sebelum, ada yang baru berdoa 1 pekan sebelum, bahkan ada yang tidak berdoa bisa hidup di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, dikasih hidup sama Allah padahal tidak pernah berdoa. Ya, itulah bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika memasuki bulan suci Ramadan, kata ulama, persiapkan 4 hal. 4 hal yang harus kita siapkan sebelum masuk Ramadan. Ini baru awal-awal. Yang pertama, siapkan ilmunya. Ramadan itu perlu diilmui. Ya. Dan bagian dari mendapatkan ilmu khusus terkait Ramadan ya seperti ini. Agar ibadah kita, ibadah puasa kita, karena banyak rangkaian amalia Ramadan yang perlu diilmui. Contoh misalnya, ketika datang Ramadan, akhirkan sahurmu, kata Nabi. Ya, akhirkan sahurmu. Imsak Ramadan itu azan subuh. Ketika azan berkumandang, Abdullah ibnu Maktum, azan itu sudah tidak bisa lagi makan sahur. Kalau Bilal bin Rabah azan, dia bisa makan sahur. Jadi akhirkan sahurmu, kata Nabi. Jangan makan jam 1, jam 2, jam 3 malam. Itu bukan makan sahur, itu makan malam. Untuk menghindari bahaya laten, bahaya lapar tengah malam. Begitu. Jadi perlu diilmui seperti pada kesempatan ini. Meskipun
Ya, ini sebagai mukaddimah karena judul saya tentang salat berjamaah. Yang kedua, siapkan jiwa. Jiwa yang dimaksud di sini kata ulama bahagia, harus senang masuk Ramadan. Tidak boleh ada yang susah-susah masuk Ramadan. Penduduk kubur saja berharap bisa ketemu Ramadan. Ini harus bahagia. Karena di Ramadan inilah seluruh amal ibadahnya itu pengampunan. Pengampunan dosa-dosa yang terdahulu, jamaah sekalian. Dan harapan yang terbesar bagi seorang hamba adalah bagaimana bisa diampuni dosa-dosa kita untuk kemudian habis dosa-dosa baru diambil oleh Allah masuk surga. Itu kan harapan terbesar kita bagi manusia ini. Tidak seperti sebagian di luar sana yang seakan-akan hidup terus. Ketika kematian mendatangi, siap tidak siap, kita harus menerima kenyataan bahwa ternyata amal saleh kita kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kasih senang kita, harus bahagia. Yang ketiga, siapkan fisik. Ini seperti ini jamaah sekalian. Kita sudah kurang tidur, makan sahur, ya, sudah itu ke masjid, harusnya kita pulang karena sebentar masuk kantor, tapi kita masih tinggal untuk mendengarkan ceramah. Di pasar-pasar mami. Kalau kurang-kurang kemampuan menahan tidur, ambil sandar-sandar di dinding, sabar saja. Karena hanya Ramadan yang menawarkan seperti ini. Hanya Ramadan jamaah sekalian kita bisa tinggal mendengarkan ceramah seperti ini. Kalau kita malas mendengarkan ceramah di bulan Ramadan, mungkin lagi diceramai bulan apa? Bulan Agustus. Kalau kita malas-malas mendengarkan ceramah di bulan suci Ramadan, mau semangat lagi diceramai di bulan apa? Maka Rasul bersabda, orang yang mendengarkan tausiah di bulan suci Ramadan itu masih lebih baik bagimu daripada 1000 kali salat sunnah. Makanya itu banyak kasihan biasa pulang kalau bulan Ramadan, ceramah tarawih dia pulang, ceramah subuh dia pulang karena mau diceramai, mau disalat sunnah 1000 rakaat di rumahnya, punya upah. Ini jamaah sekalian. Jadi siapkan fisik, ya. Fisik ini yang harus siap masuk Ramadan. Untuk bisa mendapatkan 29 hari atau 30 hari amaliyah Ramadan ini jamaah sekalian. Kita berlezat-lezat dengan pahala ibadah di hadapan Allah. Dan yang terakhir, harta. Siapkan harta tak. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu ajwadan nas, orang yang paling dermawan di muka bumi ini. Tapi ketika datang Ramadan, kedermawanan Rasulullah itu berlipat-lipat kali lipat. Berlipat ganda kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu harta tak disiapkan, infak, sedekah, zakat harta, zakat fitrah, tuangkan semua di bulan suci Ramadan. Kalau kita seke di bulan suci Ramadan, kira-kira seke terus begitu di bulan Syawal dan seterusnya. Ya. Ini jamaah sekalian yang menjadi bagian persiapan kita memasuki Ramadan. Qadarullah, dalam kesempatan subuh ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana bentuk atau bagaimana keutamaan salat berjamaah itu yang menjadi menu kita setiap hari jauh sebelum datang Ramadan. Ya, saya sesekali datang ke sini salat. Kadang salat duhur, kadang ada jenazah yang mau disalati, dan saya belum pernah ceramah sekalipun di tempat ini. Ini ceramah saya yang pertama kali tahun 2024. Tapi kalau dengan Pak Imam sering, kalau acara takziah, karena BTP itu memanggil kalau ada acara maaf orang yang meninggal, tidak pernah panggil kalau ada acara pengantin, selalu kematian. Dan hampir setiap pekan sebelum masuk Ramadan, hampir setiap hari saya ceramah tentang orang-orang yang tentang takziah. Saya biasa dumba-dumba juga, bahayanya ini. Mau masuk Ramadan baru meninggal. Ya, bukankah orang yang meninggal itu berdoa kepada Allah ketika datang Ramadan, dia berharap bisa dihidupkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang mimpi para nabi dan rasul. Mimpinya nabi dan rasul, syariatnya itu adalah bagian dari bentuk turunnya wahyu. Bukankah Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail itu melalui wahyu?
Maka luar biasanya itu Nabi Ibrahim, hanya katulu-tulu. Ya, dia mampu mewujudkan mimpi itu untuk menyembelih anaknya. Jadi katulu-tulunya Nabi dan Rasul beda katulu-tulu tak kita. Katulu-tulunya Nabi dan Rasul adalah bagian dari syariat. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu mimpinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih dengan sanad yang sahih, matannya juga sahih, tentang bab salat berjamaah. Mimpinya Nabi yang saya mau cerita ini subuh. Dan Nabi sampaikan kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suwarakum." Sesungguhnya saya bermimpi melihat wajah Tuhanku dengan sangat istimewa. Kemudian kata Rasul, faqala li, kemudian Allah bertanya kepada aku. Ditanya Nabi dalam mimpi itu. Apa kata pertanyaan Allah? Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi mal mala'ul a'la. Tahukah engkau apa yang diperbincangkan dan diperselisihkan oleh malaikat di atas langit? Apa yang diperbincangkan malaikat di atas langit? Kata Rasulullah, la adri ya Rabb, saya tidak tahu ya Allah. Karena memang Nabi tidak tahu. Kemudian Rasul bersabda, fawada ayadahu, tiba-tiba kedua belah dadaku ini dingin karena disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu faqala li, Allah kembali mengulang pertanyaannya. Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi mal mala'ul a'la. Tahukah engkau apa yang dipertengkarkan, apa yang diperselisihkan penduduk langit sekarang ini, para malaikat? Kemudian Nabi menjawab, "Na'am ya Allah, na'am ya Rabbi, saya tahu ya Allah." Yang diperbicarakan dengan serunya, yang diperselisihkan malaikat di atas langit adalah tentang hamalan hamba-hambamu yang kalau dia kerjakan wal kafarah wad darajah, akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan hamba, amalan hambamu yang mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosanya, yang pertama adalah mas'alul aqdamu ilal jamaah, tentang amalan hambamu yang selalu melangkahkan kakinya menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Satu. Yang kedua, isbabul wudu'i indal makruhat, tentang hambamu yang berusaha menyelesaikan wudu'nya, menyelesaikan air sembahyangnya pada saat kondisi yang tidak memungkinkan. Dan obrolan yang ketiga, tentang amalan yang mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosa, adalah intidarus salawatu ba'das salawah, tentang hambamu yang menunggu salat untuk salat selanjutnya. Kemudian Allah menjawab, sadaqta ya Muhammad, sadaqta ya Muhammad, benar sekali engkau ya Muhammad, benar sekali engkau jawabanmu ya Muhammad. Faman fa'ala zalika, kalau umatmu melakukan itu, asa bihairin wa mata bihairin, hidupnya akan baik, matinya akan baik. Wa kana min hati'atuhu kayauma waladathu ummuh, dan dia selalu bersih dari dosa-dosa sebagaimana orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Masya Allah, tabarakallah. Semangat kak ini. Saya tuh kalau subuh semangat kak. Iya. Karena kalau tarawih kekenyangan, kalau subuh kita semangat. Inilah mimpinya Nabi. Mimpinya Nabi tentang amalan yang mengangkat derajat, menghapus dosa-dosa, dan itu diperbincangkan oleh malaikat di atas langit.
Ternyata 3. Yang pertama tentang orang yang selalu mas'alul aqdamu ilal jamaat, orang yang selalu melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Kita ini jamaah sekalian. Yang mungkin kita belum tahu, malam ini saya kasih tahu, subuh ini saya kasih tahu, semangat makin. Bahwa ternyata setiap langkahku menuju ke masjid adalah wal kafarah wa darajah. Viral di atas langit, dicerita oleh malaikat bahwa orang yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid, setiap langkahnya itu wal kafarah wa darajah, setiap langkahnya adalah pengangkat derajat dan penghapus dosa-dosa. Ya. Yang kedua, isbagul wudu'i indal makruhat. Orang yang berusaha menyelesaikan air wudunya pada saat kondisi tidak memungkinkan. Kadang datang hujan keras, dingin. Ya. Ramusuki panas dalam, tapi tetap dipaksakan bisa berwudu untuk pergi di masjid. Ini kebiasaan yang sering kita dapatkan. Nah, kena kiwai kalalai sedih tapi dipasai agar kita bisa berwudu. Ini yang dimaksud jemaah sekalian, bahwa setiap air wudunya itu akan menghapuskan dosa-dosanya melalui aliran air yang membasuhi badannya. Masya Allah, tabarakallah. Yang mana lagi? Bukan cuma cuaca atau kondisi, ada juga itu berusaha diselesaikan wudu tak. Padahal ada pekerjaan di kantor. Karena biasa begitu Pak. Salawat di masjid, mau mungkin berwudu, baru ada perintahnya kepala dinas, bikin dulu laporan. Makanya banyak juga kepala dinas nanti ditanya di hari kiamat. Oh sumpah aja tahu baru kita kasih tugas. Berusaha selesaikan Pak wudu. Karena ada kebutuhan. Yeah. Termasuk para penjual. Itu kan penjual-jual begitu kasihan. Kalau masuk di duhur baru datang semua pembeli. Ini banyak pembeli masuk neraka. Waktu sempajan lalu kemak balancang. Berusaha kita selesaikan karena biasa itu pembeli datang mau pergi masuk buka puasa baru datang semua. Di situ berat di situ. Ke masjid atau tidak ini diselesaikan wudu baru ditinggalkan. Masya Allah, tabarakallah. Ini perjuangan. Belum lagi yang tukang maksim. Sebelum tidak ada waktu jam-jam 11 tidak ada yang penelpon atau PT-PT. Pas mau sembahyang baru naik sebuah penumpang. Selesai saja berusaha untuk pergi sholat berwudu, ada lagi. Itu ujiannya itu jamaah sekalian. Ujiannya luar biasa jamaah sekalian. Baru baru datang pembeli. Ya. Banyak jamaah-jamaah. Kadang juga tamu begitu tuana ngaji di masjid baru datang tamu tak mau diusir ndak enak, mau dikasih tahu pikir sebay nanti Nabi lagi ngapa nih sotak namanya. Mau masuk maghrib datang tamu, banyak juga nanti tamu masuk neraka. Masalah datang bayangkan di sembahyang di masjid lah datang. Coba jamaah mau selesaikan ini wudu, saya ke belakang dulu mau berwudu, sudah kita berwudu tidak ada tanda-tanda mau pulang. Nah habis itu juga tena, habis di kuena masih ada. Nana orang mengerti. Ya, karena kita ini orang yang biasa sembahyang. Perjuangan luar biasa jamaah sekalian. Ini makanya kenapa diberikan hadiah dari Allah wal kafarah wa darajah. Berusaha menyelesaikan wudunya dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Azam masjid, masih rapat kepala dinas. Mungkin minta izin, nanti tidak tanda tangani DP3-nya. Akhirnya kita salat duhur 2:30 bulan Ramadan lagi. Sistem semes di kamar. Pacai.
Baru berdoa, ya Allah, kenapa doaku selalu terlambat dikabulkan? Bagaimana tidak terlambat kalau proposalmu juga selalu terlambat masuk? Ini jamaah sekalian, maka luar biasa, ya, mimpi Rasulullah ini. Dan yang ketiga, intidarus salawatu ba'das salawah. Orang yang selalu menunggu waktu untuk waktu salat selanjutnya. Ini juga ini. Ternyata menunggu waktu dengan waktu salat selanjutnya itu adalah fal kaffara wa darajah. Ada mentung itu orang begitu yang terbiasa salat berjamaah. Kalau sudah misalnya duhur, apalagi kalau sudah jam 3 nih, ada panggil ki, ayo dulu berangkat ya, ada perlu tak jadi? Jangan dulu, dia sudah bisa sembahyang. Masya Allah, tabarakallah. Tidak mau jauh-jauh, jami dulu. Sembahyang ki dulu baru pergi ki. Ya. Dekat nih waktu sembahyang. 3 yang saya sebut ini ada semua di sisi jamaah sekalian. Entah mana nih di seseta, ibu-ibu juga. Ya. Ada semua yang bisa kita semangati diri kita untuk menjaga 3 ini. Bayangkan kalau kita lakukan ini, apa kata Allah? Sadaqta ya Muhammad, benar sekali engkau Muhammad. Kalau engkau lakukan itu, yang 3 ini, faman fa'ala zalika, kalau engkau lakukan itu, asa bihairin, hidupmu akan baik. Rumah tanggamu akan baik, pekerjaanmu akan baik, hartamu akan baik, anakmu akan baik, jabatanmu akan baik, seluruh doa-doamu akan terkabulkan. Itu maknanya asa bihairin. Makanya orang yang rajin salat berjamaah, bahaya itu. Doa-doanya makbul insyaallah. Bayangkan sumpah Allah, kalau engkau lakukan itu asa bihairin, hidupmu akan baik. Segala keinginanmu akan baik. Rumah tanggamu akan baik. Wa mata bihairin, dan matimu juga akan baik. Husnul khotimah. Wa mata bihairin, matimu juga akan baik. Wa haula wala quwata illa billah. Kemudian yang terakhir, Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan wa kana min hati'atuhu kayauma waladathu ummuh. Engkau selalu bersih dari dosa-dosa sebagaimana bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Inilah jamaah sekalian mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini 3 ini engkau mana ni di batak kali tamana jamaah sekalian. Bagi orang-orang yang selalu menegakkan salat-salat berjamaah di masjid ini. Dan saya melihat tanda-tanda orang yang sukses di Ramadan sudah ada di sini. Begini nih, ini orang-orang yang sukses, ternyata kurang anak muda. Ya. Dan ini nanti akan terus menurun, karena memang Ramadan itu akan melahirkan orang yang juara, dan yang juara itu tidak banyak, sedikit. Ini baru subuh ketiga sudah seperti ini. Masya Allah. Bagaimana nih dengan subuh-subuh terakhir? Saya mau bilang sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajri wa layalin asrin. Demi waktu pagi dan malam-malam yang ke-10. Yang dimaksud kata ulama, malam-malam 10 itu malam-malam 10 pertama di bulan Zulhijjah. Itulah malam yang paling hebat, yang paling mulia sampai hari kiamat. Mengalahkan siang harinya bulan suci Ramadan. Tapi tidak mengalahkan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, karena ada malam Lailatul Qadar. Jadi 10 malam pertama itu adalah kemuliaan di bulan Zulhijjah. Jadi kalau ada orang yang rajin datang ke masjid bulan Ramadan hari ke-10, hari pertama sampai hari ke-10, semangat sekali. Semangat sembahyang, semangat salat tarawih, itu salah bulan. Salah bulan. Nanti kita semangat itu di 10 terakhir Ramadan. Karena itu malam Lailatul Qadar. Jadi banyak biasa 10 pertama rajin sekali, 10 kedua hilang nih, salah bulan. Ya mungkin dia semangat nak kira bulan Zulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah di musim-musim haji. Jadi 10 terakhir Ramadan itu bagian daripada keutamaan kita jamaah sekalian. Jadi setiap amalan itu akhirnya capak na naita pang Allah Ta'ala.
innamal a'malu bil hawatin, atau innamal a'malu lihawatin. Sesungguhnya patokan di dalam beramal yang Allah lihat ujungnya. Apakah kita menjadi manusia-manusia yang husnul khotimah? Kita lihat nanti di Ramadan terakhir kita, jamaah sekalian. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita menutup doa ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.